Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Leadership beranggotakan Arta Ditya Kosasi, Rointan Gracia Irani Simanulang, Ainun Jariyah, Denny Pambudi, Novi Dwi Agustin, Rizky Subagya, Wayan Udiana, Meliana Fitri Wulansari, dan Latifatun Hasanah dari jurusan Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Nova Mardiana SEMM. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bab 11 tentang kecakapan mengembangkan orang lain. Adapun tujuan pembelajaran dari bab ini adalah mendorong proses belajar dan pengembangan kemampuan orang lain untuk jangka panjang sesuai dengan kebutuhan, mengetahui bagaimana cara menetapkan suatu tujuan dalam perusahaan, mengetahui bagaimana cara memberikan umpan balik yang membangun untuk karyawan atau pekerja, mengetahui bagaimana cara membangun tim untuk kelompok kerja dalam suatu kepemimpinan, mengetahui bagaimana membangun tim berkinerja tinggi dalam suatu perusahaan berdasarkan model roket. Ringkasan topik poin-poin utama yang dibahas dalam bab ini adalah definisi kemampuan mengembangkan orang lain, cara menetapkan tujuan, cara memberikan umpan balik yang membangun, praktek lapangan, membangun tim untuk kelompok kerja, dan membangun tim berkinerja tinggi berdasarkan model roket. Peran seorang pimpinan dalam menciptakan generasi penerus, maka pada saat ini telah dikembangkan pengenalan kompetensi pada para staf atau karyawan, baik hard kompetensi maupun soft kompetensi. Ternyata soft kompetensi ini lebih sulit dalam penerapannya dan bagaimana cara membuat pelatihannya. Jika seseorang dinilai masih kurang kemampuan skill dan knowledge-nya, jenis pendidikan yang sesuai sudah banyak dilakukan sejak dulu. Walaupun tetap harus disesuaikan dengan kemajuan zaman. Salah satu dari soft kompetensi ini adalah kemampuan mengembangkan orang lain. Kemampuan mengembangkan orang lain diperlukan oleh suatu organisasi agar organisasi tumbuh dan berkembang, didukung oleh para staf yang handal. Apa itu kemampuan mengembangkan orang lain? Mengembangkan orang lain adalah keinginan tulus untuk mendorong proses belajar dan pengembangan orang lain untuk jangka panjang sesuai dengan kebutuhan. Nah, menetapkan tujuan. Pertama, tujuan harus spesifik dan dapat diamati. Kedua, tujuan harus dapat tercapai tapi menantang. Ketiga, tujuan memberikan komitmen. Dan yang keempat, tujuan memerlukan umpan balik. Umpan balik yang membangun. Pertama, membuat umpan balik yang membantu. Contoh, ini tampaknya sulit bagi Anda. Apa yang dapat saya lakukan untuk membantu Anda menguasainya dengan lebih baik? Kedua, bersikap spesifik. Contoh, saya suka inisiatif dan kecerdasan Anda dalam memecahkan masalah jadwal kita. Tiga, bersikap deskriptif. Contoh, Anda tidak dapat memandang orang lain saat mereka sedang berbicara. Yang menimbulkan kesan Anda bosan, itukah yang Anda rasakan? Keempat, bersikap tepat waktu. Contoh, Joe, Anda punya waktu sebentar? Saya bingung mengenai sesuatu yang Anda katakan dalam rapat pagi ini. Kelima, bersikap fleksibel. Contoh, saat sikap defensif atau emosi seseorang menghalangi kemampuannya mendengarkan, hadapi perasaan tadi terlebih dahulu, atau tunggu kemudian untuk memberikan umpan balik Anda. Jangan meneruskan memberi informasi. Ketujuh, memberikan umpan balik negatif dan positif. Umpan balik positif memberitahu orang
tentang hal yang mereka lakukan dengan benar, dan umpan balik negatif memberitahu seseorang tentang hal yang mereka lakukan adalah salah. Terakhir, menghindari menimpakan kesalahan atau mengakibatkan rasa malu. Tujuan umpan balik adalah memberikan informasi yang berguna bagi orang lain untuk membantu mereka berkembang, sehingga berbicara dengan mereka tidak perlu bertujuan merendahkan atau membuat mereka merasa buruk. Membangun tim untuk tim kerja. Alasan untuk pelatihan individual antar pribadi, tim, dan organisasi. Pertama, penerimaan. Penerimaan individual. Apa yang saya bawa dan butuhkan dari kelompok? Meliputi rasa takut dan tidak percaya. Kedua, kepercayaan. Kepercayaan antar pribadi. Apa yang Anda bawa ke dalam dan butuhkan dari kelompok? Meliputi rasa berhati-hati dan kepura-puraan. Ketiga, spontanitas umpan balik. Spontanitas umpan balik tim. Apa yang akan kita lakukan? Meliputi kompetisi dan apati. Yang keempat, produktivitas kreativitas. Produktivitas kreativitas organisasi. Bagaimana kita akan mengatur dan mencipta? Meliputi ketergantungan atau kontra ketergantungan. Dan yang terakhir adalah sinergi. Membangun tim berkinerja tinggi menggunakan model roket. Model roket keefektifan tim adalah model team building yang perspektif dan diagnostik. Model ini perspektif dalam hal memberitahu pemimpin langkah yang harus diambil dan kapan mengambilnya saat membangun tim baru. Model ini juga dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk memahami kekurangan tim sekarang dan yang pemimpin perlu lakukan untuk mengembalikan mereka ke jalurnya. Hasilnya yaitu daya semangat, norma komitmen, misi, dan bakat. Alasan umum menghindari delegasi. Yang pertama, delegasi memakan waktu terlalu lama. Kedua, delegasi itu beresiko. Ketiga, tugas tidak akan dikerjakan sama baik. Keempat, tugasnya menarik. Dan yang kelima, pihak lain sudah terlalu sibuk. Pelatihan. Apa yang akan didapatkan? Pertama, menempa kemitraan. Yang kedua, mengajarkan kegigihan, yaitu membantu pengikut tetap mengikuti rencana mereka. Ketiga, menginspirasi komitmen, yaitu melakukan analisis GAPS. Yang keempat, berbagi kecakapan, yaitu menciptakan iklim pembelajaran. Yang kelima, menumbuhkan keahlian, yaitu menciptakan rencana pengembangan dan pelatihan. Dan yang terakhir adalah komentar penutup.